Dengarlah Raja domba di tahtanya, dengarlah suara pujian berkumandang lebar. Bangunlah jiwaku, bersorak dan puji Kristus yang mati gantiku selama-lamanya. Nobatkanlah Raja, Tuhan Sang Pengasih. Nobatkanlah Raja, Tuhan Sang Pengasih. Tanda luka paku tombak, nyatakan kasih-Nya. Malaikat di sorga tak dapat lukiskan kejadian ajaib ini serta rahasianya. Nobatkanlah Raja, Raja segala raja. Nobatkanlah Raja, Raja segala raja. Dialah Sang Maha Pencipta, bertata di surga. Puji Dia penebus yang mati bagiku. Puji dan memuliakannya selama-lamanya. Puji dan memuliakan, puji dan memuliakannya selama-lamanya. Puji dan memuliakannya selama-lamanya. Dengarlah sabdanya, kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya, kau kan dapat sentosa. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Begitu besar kasih-Mu padaku, bahkan hidup-Mu Kau berikan bagiku. Betapa aku bersyukur padamu, Yesus baik bagiku. Semua ku terima dari-Mu adalah kasih karunia-Mu. Tak mampu aku bila tak bersama-Mu. Ku perlu Yesus di hidupku.
Yesus di hidupku. Begitu besar kasih-Mu Yesus dalam hidupku. Tak mampu aku bila tak bersamamu. Ku perlu Yesus di hidupku. Beritakan kabar yang baik, umat semua nyanyilah, seperti janji firman-Nya, Ia akan datang kembali, Ia akan datang, Ia akan datang pada pagi, siang hari, malam atau seketika. Ia akan datang, Ia akan datang. Hari itulah teramat mulia, Ia akan datang kembali. Di hadapan Tuhanku, di hadapan Tuhanku, lewatlah deritaku, mahkotaku sembahkan, Ia akan datang kembali, Ia akan datang, Ia akan datang pada pagi, siang hari, malam atau seketika. Ia akan datang, Ia akan datang. Hari itulah teramat mulia, Ia akan datang kembali, Ia akan datang, Ia akan datang, Ia akan datang pada pagi, siang hari, malam atau seketika. Ia akan datang, Ia akan datang. Hari itulah teramat mulia, Ia akan datang kembali.
karuniamu. Tak mampu aku bila tak bersamamu. Ku perlu Yesus di hidup. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, bersyukur kalau hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama mengambil waktu teduh mempersiapkan hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama bangkit berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Kebaktian minggu ini kita mulai di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita bersama memuji, meninggikan Raja kita. Dialah Raja di atas segala raja. Nobatkanlah Raja. Nobatkanlah Raja, domba di tahtanya. Dengarlah suara pujian berkumandang lebar. Bangunlah jiwaku, bersorak dan puji Kristus yang mati gantiku selama-lamanya. Nobatkanlah Raja, Tuhan Sang Pengasih. Nobatkanlah Raja, Tuhan Sang Pengasih. Tanda luka patut tobat, nyatakan kasih-Nya. Malaikat di sorga tak dapat lukiskan kejadian ajaib ini serta rahasianya. Nobatkanlah Raja, Raja segala raja. Nobatkanlah Raja, Raja segala raja. Dialah Sang Maha Pencipta, bertata di surga. Puji Dia penebus yang mati bagiku. Puji dan memuliakan-Nya selama-lamanya. Puji dan memuliakan, puji dan memuliakan-Nya selama-lamanya. Puji dan memuliakan-Nya
Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita bersama-sama kita berdoa. Kami memuji Engkau ya Allah kami yang kami kenal di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau adalah Raja di atas segala raja. Engkau Allah yang empunya dunia ini. Engkaulah Allah pencipta segala sesuatu. Kami ingin datang di hadapan-Mu. Kami ingin menyembah-Mu. Hanya Engkau yang dimuliakan di dalam seluruh ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Galatia pasal 5 ayat 24, firman Tuhan berkata, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, Dia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Bapak Ibu Saudara-saudari ini, namun di dalam perjalanan kita mengikuti Yesus, sering sekali kita bergumul, berjuang melawan keinginan daging, melawan hal-hal yang Tuhan tidak senang dalam kehidupan kita. Saat ini mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita datang mengaku dosa di hadapannya. Mari kita renungkan betapa Kristus telah membayar semua hutang dosa kita. Yesus bayar semua. Dengarlah sabdanya, kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya, kau kan dapat sentosa. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmizi jadi putih bersih. Tiadalah padaku suatu kebaikan, tapi darah Tuhanku memberikan kelepasan. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmizi jadi putih bersih. Di depan tahtanya sekarang aku bertelut. Di depan tatanya sekarang ku bertelut, ku jadi anak Allah, hatiku bersyukurlah. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmizi jadi putih bersih. Jemaat terkasih, mari saya memberi setiap kita waktu secara pribadi berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita dengan rendah diri memohon belas kasih Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni kita.
Mari saya beri waktu kita berdoa pribadi di hadapan Tuhan. Jemaat, mari kita berdiri. Saya pimpin kita di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk segala yang Kau beri buat kami. Kami bersyukur karena kami menikmati banyak kebaikan Tuhan. Tetapi Tuhan, di dalam keseharian kami, khususnya sepanjang minggu ini, kami sadar ada dosa demi dosa yang kami lakukan yang mendukakan hati Tuhan. Baik itu pikiran kami yang tidak benar, perkataan ataupun tindakan kami yang melukai hati Tuhan melalui diri kami sendiri ataupun orang-orang di sekitar kami. Baik itu dalam keadaan kami sengaja melakukannya maupun tanpa sengaja kami melakukannya. Ya Tuhan, kami dengan rendah diri memohon belas kasih Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni kami. Kami sungguh butuh Tuhan yang kiranya terus menerus menolong kami agar kami tidak hidup di dalam dosa demi dosa yang sama. Kami butuh anugerah Tuhan kiranya terus menyucikan hidup kami, sehingga ketika kami datang kepada Tuhan, kami boleh layak dan berkenan di hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan yang Engkau beri melalui anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Jemaat terkasih, dengan tetap berdiri, mari kita bersama-sama meresponi anugerah kasih Tuhan melalui bacaan berita anugerah dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu saudara-saudari, kita bersyukur karena kita sudah diampuni oleh Allah kita. Kalau kita melihat siapa diri kita, betapa kita adalah orang-orang yang tidak layak mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Tetapi begitu besar kasih Allah pada kita, Ia berikan hidupnya untuk kita. Begitu besar kasih-Mu padaku. Begitu besar kasih-Mu padaku, bahkan hidup-Mu Kau berikan bagiku. Betapa aku bersyukur padamu, Yesus baik bagiku. Begitu besar, begitu besar kasih-Mu padaku, bahkan hidup-Mu Kau berikan bagiku. Betapa aku bersyukur padamu, Yesus baik bagiku. Semua yang telah ku terima dari-Mu adalah kasih karunia-Mu. Tak
mampu aku bila tak bersamamu. Ku perlu Yesus di hidupku. Begitu besar kasih-Mu padaku. Begitu besar kasih-Mu padaku. Bahkan hidup-Mu Kau berikan bagiku. Betapa aku bersyukur padamu. Yesus baik bagiku. Semua yang telah ku terima dari-Mu adalah kasih karunia-Mu. Tak mampu aku bila tak bersamamu. Ku perlu Yesus di hidup. Ku perlu Yesus. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku perlu Yesus. Ku perlu Yesus di hidupku. Saudara, mari kita bersama-sama kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kiranya Engkau memenuhi hati kami dengan firman-Mu supaya hidup kami menjadi hidup yang terus terarah kepada hidup yang memuliakan Engkau. Tuhan, mohon kiranya Roh Kudus membimbing kami supaya kami dapat memahami firman-Mu. Urapi hamba-Mu supaya juga dapat menguraikan firman-Mu dengan jelas. Kami menantikan firman-Mu bagi kehidupan kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama kita membuka satu bagian firman Tuhan seperti yang diminta untuk saya uraikan, yaitu dari Ibrani pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Tentang inkarnasi dan penderitaan anak Allah. Ibrani pasal yang kedua ayat yang pertama hingga ayat 18, demikian firman Tuhan. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Sebab bukanlah kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam satu nats katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya,
Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saudara, satu hari ada seorang yang sedang mengalami bocornya ban dari mobilnya. Ia parkir di satu gedung, di sebelah gedung itu dia mulai memperbaiki dan membongkar roda mobilnya yang bocor. Ketika dia sedang membongkar roda mobil itu untuk diganti dengan ban serep yang ada, tanpa sengaja dia menendang baut-baut yang terbuka yang ada 4 buah itu dan baut itu masuk ke dalam selokan. Celakanya selokan itu ditutup dengan jeruji besi yang begitu rapat sehingga dia tidak bisa mengambil baut yang jatuh ke dalam selokan yang begitu dalam itu. Wah, saudara sekalian, dia kebingungan. Bagaimana dia harus memasang ban serepnya ini? Sedangkan 4 baut itu sudah jatuh ke dalam lubang itu. Saudara, waktu dia sedang kebingungan, tiba-tiba dari gedung di mana dia berhenti itu, dari sebuah jendela muncul sebuah kepala yang dari tadi sebenarnya sedang memperhatikan dia. Dan kepala yang memperhatikan dia ini bisa dilihat dari tatapan matanya liar, apalagi ketika dia melihat gedung itu bertuliskan rumah sakit jiwa. Pasti itu adalah seorang gila yang mungkin sedang dirawat di sana. Nah, orang gila yang sedang melongok itu kemudian berkata kepada orang ini, bingung nih ye. Saudara, kesel minta ampun saudara sekalian. Terus kemudian dia berkata, iya bingung. Dengan suara membentak, si orang gila itu kemudian berkata begini, begitu aja bingung, sudah copotin baut di ban yang lain satu-satu, kemudian pasang di ban yang itu, kan cukup lumayan, bisa dipasang dan bisa jalan. Nanti cari tempat orang jual baut dan perlengkapi baut yang lainnya. Wah, benar juga ya apa yang dikatakan orang gila ini. Maka kemudian ide itu dia lakukan. Sesudah dia selesai masang ban itu, dia berkata kepada orang gila itu, loh, kamu kok begitu pinternya tapi kenapa dirawat di sini? Saudara, orang gila itu marah-marah dan kemudian berkata kepada orang ini, gua memang gila tapi nggak bego. Begitu saudara sekalian ya. Waduh, saudara sekalian, sakit itu di sini saudara sekalian. Dikatakan gua nggak gila tapi nggak seperti lu bego, begitu ya. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah gambaran bagi orang yang menyia-nyia keselamatan besar dari Allah. Kita boleh menyebut dia sebagai orang yang bego dan gila, saudara sekalian. Nah, peringatan inilah sebenarnya yang diberikan oleh Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai 4. Sesuai dengan pembahasan Ibrani pasal 1, saudara sekalian, kalau saudara sudah membahasnya di minggu lalu, telah dijelaskan bahwa Allah dengan berbagai cara telah menyatakan keselamatan yang besar. Melalui para nabi-nabi berita itu telah disampaikan hingga akhirnya melalui Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal yang ditentukan untuk menjadi Raja mulia atas segala sesuatu. Berita keselamatan yang besar itu disampaikan. Maka saudara sekalian, betapa begonya orang Kristen itu. Jikalau keselamatan sebesar ini tidak diperlakukan dengan teliti dan diperhatikan dengan baik-baik. Sampai akhirnya kemudian disia-siakan dengan hidup yang dibiarkan terhanyut oleh arus yang menyesatkan. Dan juga betapa gilanya bukan? Jikalau orang Kristen itu mengabaikan keselamatan yang begitu besar ini dan kemudian akhirnya menghadapkan dirinya pada hukuman Allah karena telah mengabaikannya. Karena apa? Berita keselamatan yang besar itu sudah diberitakan bukan hanya oleh para nabi, tapi sudah diberitakan oleh Tuhan sendiri dan bahkan diteguhkan lewat kesaksian-kesaksian
Allah yang dipenuhi dengan tanda-tanda mujizat dan juga peneguhan karunia Roh Kudus. Orang yang seperti ini tentu adalah orang yang gila. Berani menghadapkan dirinya kepada hukuman Allah. Maka itu saya bisa mengatakan peringatan ini sebenarnya ingin berkata betapa tragisnya hidup orang Kristen jikalau menyia-nyiakan keselamatan yang besar di dalam Kristus, Sang Raja Mulia itu. Maka itu saudara sekalian, ini adalah satu peringatan yang mengingatkan orang percaya untuk waspada, waspadalah. Inilah peringatan keras yang diberikan. Apalagi saudara-saudara sekalian, kalau kita meneliti lebih lanjut, semua keselamatan yang besar ini dinyatakan Allah lewat apa? Lewat inkarnasi dari anaknya yang tunggal. Kalau saudara membaca Ibrani pasal 2 ayat 5, di situ dijelaskan satu tujuan yang jauh lebih besar. Mengapa anak Allah itu berinkarnasi ke dalam dunia. Di situ dijelaskan saudara bahwa penaklukan segala sesuatu itu akan ditaklukkan di bawah kuasa Kristus. Dan penaklukan ini bukan diperuntukkan bagi para malaikat, melainkan untuk mengembalikan kemuliaan manusia dalam dunia yang akan datang. Maka itu ayat itu berkata demikian, sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Apa dunia yang akan datang itu saudara sekalian? Saudara, dunia yang akan datang itu adalah satu kehidupan kekal dan mulia di dalam bumi dan langit yang baru. Di mana Kristus akan memerintah sebagai Raja mulia dan umatnya turut memerintah bersama-sama dengan dia. Jadi saudara sekalian, tujuan keselamatan besar yang Allah kerjakan di dalam Kristus Sang Raja Mulia itu sesungguhnya melampaui sekedar penebusan dosa. Melainkan mencakup pemuliaan orang-orang yang diselamatkan. Maka itu saudara sekalian, penulis kitab Ibrani untuk mengembangkan gagasan ini, dia kemudian mulai di dalam ayat yang ke-6, dia mengutip Mazmur 8 ayat 5-7 untuk mengingatkan betapa mulianya kondisi awal manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Makanya dia berkata, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Itulah kondisi manusia yang begitu awal. Hal yang selaras yang bisa kita lihat di dalam Kejadian pasal yang pertama. Ayat 26-30 yang menjelaskan bagaimana manusia diciptakan begitu mulia. Menurut gambar Allah dan kemudian diberikan kuasa oleh Allah untuk menaklukkan bumi, berkuasa atas bumi, mewakili Allah untuk memerintah atas segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Nah, saudara sekalian, dalam perjanjian lama bukan hanya Kejadian pasal 1 yang cerita itu. Tetapi Mazmur 8 pun menceritakan hal yang sama. Mazmur 8 juga menceritakan bagaimana manusia itu telah dimahkotai Allah dengan kemuliaan dan hormat. Karena Allah telah membuat dia atau manusia itu berkuasa atas segala buatan tangannya. Itu kemuliaan manusia ketika Allah menciptakan mereka. Itu idaman Allah bagi manusia yang diciptakan. Tapi sayangnya saudara sekalian, manusia telah jatuh ke dalam dosa dan akhirnya mengizinkan iblis untuk campur tangan dalam pemerintahannya. Sehingga sampai saat ini semuanya masih kacau dan segala sesuatunya belum takluk di bawah kaki manusia. Karena manusia ini gagal melaksanakan tujuan Allah ini, maka untuk memperbaikinya, Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk berinkarnasi menjadi manusia sejati. Maka itu kalau saudara melihat Ibrani 2 ayat 7-9, di situ memberikan penjelasan bahwa Sang Anak Allah yang berinkarnasi itu Tuhan Yesus Kristus untuk waktu yang singkat datang ke dalam dunia. Dia datang bukan sebagai malaikat sakti yang tidak bisa sakit, yang tidak bisa mati. Enggak, saudara sekalian. Dia datang justru menjadi manusia sejati di dalam segala keterbatasannya. Maka itu hal ini sampai dilukiskan oleh penulis Ibrani bahwa Kristus melalui inkarnasinya sebagai manusia untuk waktu yang singkat dibuat lebih rendah dari para malaikat-malaikat. Maksudnya apa? Maksudnya dalam keadaan manusiawinya dia sungguh-sungguh sangat terbatas.
Artinya dia bisa merasa tersiksa, dia bisa sakit, dia bisa lapar, dan dia bisa mengalami kematian. Namun semuanya itu dijalani Kristus karena sebuah tujuan besar, supaya umat manusia berdosa yang dikasihinya satu waktu bisa dipermuliakannya. Tujuannya adalah untuk mengembalikan kemuliaan umat manusia yang telah hilang untuk berkuasa atas bumi ini karena jatuhnya mereka di dalam dosa. Memang kata penulis Ibrani, sekarang kemuliaan itu bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepada Kristus belum kita lihat, belum. Tapi nanti di dunia yang akan datang itu, semua itu akan menjadi nyata pada saat dunia yang akan datang itu hadir ketika Yesus Kristus datang kedua kalinya sebagai Raja kemuliaan. Jadi kita bisa lihat saudara sekalian, Yesus Kristus itu adalah Tuhan Maha Mulia yang berinkarnasi menjadi manusia untuk memulihkan kembali kemuliaan manusia yang telah hancur karena dosa. Kadang-kadang saya berpikir kok mau-maunya ya Tuhan. Ya kalau kita melihat Alkitab ya jawaban simpelnya ya. Jawabannya adalah karena cintanya, karena belas kasihannya pada kita manusia yang ia kasihani. Itu jawabannya sebenarnya. Tapi kadang-kadang kalau dipikir kok mau. Saudara berat loh jalannya. Saudara bisa bayangkan gak? Yang maha mulia tidak terbatas oleh segala sesuatu. Dipuji-puja dan dilayani oleh para malaikat. Mengambil rupa lebih rendah dari para malaikat. Menjadi manusia yang terbatas. Manusia yang bisa sakit. Bisa mengalami lapar. Bisa mengalami segala-galanya di dalam kerapuhan dan keterbatasan sebagai manusia. Oh saudara, berapa step loh saudara itu turun. Ini bukan sekedar dari orang kaya menjadi orang miskin yang harus menyesuaikan diri. Enggak loh saudara sekalian. Dari yang begitu maha mulia pemilik segala-galanya turun menjadi begitu terbatasnya. Saya nggak bisa bayangkan berapa susahnya hal itu harus dilewati. Saudara kadang-kadang mengingat ini ketika saya sedang pelayanan saudara sekalian. Waktu sebelum COVID-19. Kadang diundang oleh gereja-gereja, ya saya datang melayani. Ada gereja-gereja yang baik, yang sangat memperhatikan para pengkhotbah yang diundang. Diberikan tempat yang nyaman untuk beristirahat. Tapi kadang-kadang ada gereja yang di dalam keterbatasannya hanya bisa menyediakan tempat yang kadang-kadang sangat berbeda. Mungkin dengan tempat tidur yang biasa kita tiduri, juga mungkin dengan ruangan yang biasa membuat kita nyaman di rumah kita. Kadang-kadang saya bisa ditempatkan seperti itu. Memang kadang-kadang saudara sekalian capek sekali. Udah capek nyetir sendiri dari luar kota. Datang ke hotel yang kadang-kadang bau rokoknya begitu menyengat. Begitu kita mau tidur saudara sekalian. Waduh itu ranjangnya itu kempes, melengkung. Saudara badan sakit. Puter kiri, puter kanan. Tetap rasanya gak nyaman. Dalam kelelahan gak bisa tidur. Besok harus khotbah 3 kali, 4 kali. Saudara sekalian. Aduh. Jujur kadang-kadang di dalam hati ini rasanya menggerutu begitu. Aduh kenapa sih seperti ini. Nah saudara sekalian baru berubah seperti itu saja sudah menggerutu. Tapi kalau mengingat inkarnasinya Tuhan. Saudara jujur malu minta ampun saya. Malu saya berkata Tuhan ampuni hamba-Mu. Baru seperti ini saja sudah menggerutu. Gak bisa membayangkan Tuhan berinkarnasi menjadi manusia. Nah saudara kalau hari ini kita memahami tujuan yang mulia dibayar dengan inkarnasi Kristus yang seperti itu. Mari saudara, jangan kita menggerutu untuk ketidaknyamanan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam pelayanan yang Tuhan perintahkan bagi kita. Jangan saudara. Jangan karena ketidaknyamanan pelayanan tiba-tiba kita mutung, menggerutu, marah-marah dan meninggalkan pelayanan itu. Jangan. Ketidaknyamanan yang kita alami belum seberapa dibanding dengan ketidaknyamanan yang Kristus alami dalam inkarnasinya. Ketidaknyamanan untuk kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi untuk kita jalani. Seperti masa ini saudara COVID-19 menjadi pandemi. Saudara tidak nyaman hidup. Segala sesuatu banyak membuat orang menjadi susah. Saudara jangan kita menggerutu. Ingat akan inkarnasi Kristus bagi pemulihan kita. Jikalau karena kasih
Kristus sudah rela memikul ketidaknyamanan yang begitu dahsyat bagi keselamatan besar kita, maka sangatlah tidak pantas jika kita sering menggerutu untuk ketidaknyamanan yang biasa-biasa saja yang kita alami dalam hidup mengiring Dia. Saudara, ingat, ketika kita mulai menggerutu untuk hidup ini, untuk pelayanan ini, ingat Kristus yang berinkarnasi bagi kita. Saudara, bahkan kalau saudara mau membaca lebih dalam lagi uraian Ibrani ini luar biasa. Dikatakan dalam Ibrani ini kalau saudara terus membaca ayat yang ke-10 dan seterusnya. Saudara, untuk melakukan pemuliaan bagi orang percaya di dunia yang akan datang ini, saudara, Kristus ternyata tidak hanya cukup berinkarnasi, lalu hidup menjadi manusia, hidup di tengah-tengah manusia, dan kemudian memberi petunjuk-petunjuk, memberi perintah-perintah, selesai. Oh tidak, saudara sekalian. Ketika Dia berinkarnasi, saudara sekalian, Kristus itu punya satu misi yang lebih besar daripada sekedar menjadi manusia saja. Apa misinya, saudara? Dia harus memberikan 3 anugerah besar bagi orang percaya di dalam inkarnasinya untuk bisa mencapai tujuan di mana orang-orang percaya satu waktu itu akan dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, apa 3 anugerah besar dalam inkarnasi Kristus itu? Yang pertama, Dia berinkarnasi untuk menjadi penebus bagi umatnya. Ibrani pasal yang kedua ayat ke-10 menjelaskan bahwa Kristus memimpin banyak orang kepada keselamatan melalui penderitaannya. Itu yang dikatakan oleh Ibrani. Mengapa, saudara sekalian? Karena memang manusia telah berdosa dan berada di dalam murka Allah yang menyala-nyala. Nah, saudara, manusia sadar gak akan hal ini? Sadar sesadar-sadarnya. Maka itu saudara, dari zaman ke zaman muncul yang namanya agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan yang mengajarkan supaya manusia menebus dosa mereka ini dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Itu inti yang diajarkan oleh agama-agama dan kepercayaan. Namun harus diakui, Alkitab menyatakan perbuatan baik manusia tidak bisa menebus dosa mereka. Kenapa, saudara sekalian? Karena ketika manusia berbuat baik dengan satu sifat manipulatif di hadapan Allah, perbuatan baik itu secara esensi menjadi jahat. Jadi kalau manusia berbuat baik dengan harapan perbuatan baiknya ini ditukar untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari Allah. Saudara, itu namanya manipulatif. Memanipulasi Allah dengan perbuatan baiknya. Perbuatannya baik, tapi secara esensi karena itu bersifat manipulatif menjadi jahat. Maka perbuatan baik manusia nggak bisa mungkin menebus dia dari dosa. Yang kedua, saudara sekalian, perbuatan baik manusia juga tidak bisa dipertimbangkan atau dinilai sebagai jasa di hadapan Allah. Karena apa? Karena memang sudah seharusnya. Lawang manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau dia adalah gambar dan rupa Allah, sudah sewajarnya yang baik, yang mulia, yang suci, yang kudus, yang benar, itu dilakukan terpancar dalam hidupnya. Tapi ketika justru yang dilakukan yang jahat, yang berdosa, yang menyakiti hati Tuhan, itu artinya manusia itu sedang menantang Allah dengan merobek-robek gambar dan rupa Allah yang dikenakan di dalam dirinya. Dan saudara, kalau demikian berarti gak ada jalan keluar bagi manusia. Di dalam kondisi ini sungguh Allah yang penuh kasih itu ada di dalam sebuah dilema yang besar. Bagaimana tidak dilema? Kalau Dia menerapkan kasihnya dengan mengampuni manusia begitu saja, maka Dia melanggar yang namanya kemahaadilannya, yang telah menetapkan hukum bahwa upah dosa adalah maut. Tapi kalau Dia lakukan kemahaadilannya, menindak dosa itu, siapakah manusia yang bisa terluput dari maut itu? Tidak ada, saudara sekalian. Di dalam kondisi yang seperti ini, kasih Allah yang besar itu menerobos dengan menyediakan yang namanya substitusi atau kurban pengganti. Agar kasih Allah dan keadilan Allah bisa berjalan selaras. Itulah yang terjadi dalam penebusan. Pada masa perjanjian lama, tindakan iman, permohonan pengampunan dosa dilakukan melalui binatang yang disembelih dan dipersembahkan sebagai korban penebusan dosa. Tetapi pada masa perjanjian baru, ketika Kristus datang, tindakan iman permohonan pengampunan dosa di hadapan Allah dilakukan melalui iman kepada penebusan Kristus di atas kayu salib.
Jadi Kristus dijadikan dosa, menanggung dosa seluruh dunia di dalam dirinya. Itulah karya yang dilakukan. Dan karya ini cukup untuk dosa seluruh umat manusia. Tetapi Alkitab mengatakan hanya efektif bagi mereka yang percaya. Ketika orang percaya akan karya itu, seluruh dosanya itu sudah ditanggungkan, dibayar Kristus lewat pengorbanannya. Sehingga orang berdosa ini dianggap benar oleh Allah atau dibenarkan Allah karena ia beriman kepada karya Kristus. Saudara, untuk itulah anak Allah yang berinkarnasi menjadi manusia harus mengalami penderitaan sebagai penebus agar ia bisa membawa banyak orang kepada kemuliaan dan keselamatan. Oh saudara sekalian, jikalau kita dapat mengusahakan penebusan dosa, Kristus tidak perlu mati untuk menyediakannya. Saudara, dahsyat bukan kasih Allah bagi kita yang rela berinkarnasi menjadi penebus bagi kita. Maka tidak heran kalau Paulus mengatakan, oh betapa tinggi dan dalamnya, panjang dan lebarnya kasih Allah bagi kita semua. Maka itu saudara sekalian, orang Kristen yang menyia-nyiakan keselamatan besar dari Allah ini boleh dikatakan sebagai orang Kristen yang bego dan gila. Yang kedua saudara sekalian, Yesus berinkarnasi juga untuk menjadi perintis bagi umatnya. Saudara, kalau saudara membaca Ibrani 2 ayat 11-15, di situ dijelaskan bahwa Kristus berinkarnasi menjadi sama dengan manusia agar ia bisa menjadi kepala umat manusia yang mewakili mereka secara sempurna di dalam menaklukkan maut. Ibrani pasal 2 ayat 11 itu mengatakan demikian. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka itu saudara. Ayat 14, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Saudara, itu yang dilakukan oleh Kristus. Upah dosa adalah maut. Maka sang perintis, sang kepala ini, sang pemimpin ini, sang penyedia jalan ini, dia juga harus menaklukkan maut dengan mengalami maut itu sendiri. Atau dalam pengakuan iman kita, kita mengatakannya sebagai turun ke dalam kerajaan maut. Karena itu Kristus berinkarnasi ke dalam dunia sebagai manusia yang sejati. Yang di dalam keadaan manusiawinya itu bisa tersiksa, bisa sakit, bisa lapar, dan bisa mengalami kematian yang sesungguhnya. Itu Yesus alami semuanya. Namun saudara, sesudah ia mengalami semua itu, 3 hari kemudian ia bangkit. Dan kebangkitannya ini membuktikan bahwa maut sudah ditaklukkan olehnya. Sehingga tidak lagi berkuasa bagi dirinya dan juga bagi umat tebusan yang percaya kepada karya penebusannya. Oh saudara sekalian, karya penebusan ini sebenarnya sudah pernah Tuhan janjikan. Dahulu ketika Tuhan merencanakan karya besar ini. Dimulai ketika Tuhan berjanji dan memanggil Abraham. Bahwa melalui keturunannya semua bangsa di muka bumi ini akan beroleh berkat. Itu digenapi saudara sekalian. Makanya Ibrani kemudian mengulang. Umat tebusan Allah ini disebut sebagai anak-anak Abraham atau keturunan Abraham yang ia kasihani. Ayat 16 berkata dan menegaskan bahwa semua pengorbanan ini dilakukan bukan untuk para malaikat, melainkan untuk umat Allah yang disebut sebagai keturunan Abraham yang ia kasihani. Jadi saudara sekalian, Kristus menjadi sama dengan manusia yang terdiri dari darah dan daging untuk menjadi perintis atau pemimpin atau penyedia jalan yang melalui kematiannya dan kebangkitannya membebaskan manusia dari kuasa maut secara sempurna. Saudara, oh betapa amannya hidup dalam pimpinan Raja Mulia yang memimpin dengan selalu berjalan lebih dahulu di depan umatnya untuk membuka jalan bagi mereka. Oh saudara sekalian, betapa amannya hidup yang seperti ini.
Maka kalau keselamatan yang besar ini masih disia-siakan, tidak salah kalau kita mengatakan orang Kristen yang menyia-nyiakan keselamatan besar dari Allah ini adalah orang Kristen yang bego dan gila. Yang ketiga, saudara sekalian, bukan hanya menjadi penebus, bukan hanya menjadi perintis, Kristus juga dikatakan menjadi pengantara bagi umatnya. Kalau saudara membaca Ibrani 2 ayat 17, di situ akan saudara lihat hal ini menegaskan bahwa anugerah yang Kristus lakukan bagi umatnya setelah ia melakukan penebusan dan mengalahkan maut, yaitu menjadi imam besar bagi umatnya. Saudara bisa melihat ada dua fungsi yang Kristus lakukan sebagai imam besar bagi umatnya. Yang pertama-tama di situ dikatakan Kristus menjadi imam besar yang selalu mewakili umatnya di hadapan Allah Bapa. Ibrani 2 ayat 17 menjelaskan Kristus adalah imam besar yang layak di hadapan Allah karena penuh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk menabaikan dosa seluruh bangsa. Saudara, sebagai imam besar artinya ia selalu berdiri di antara Allah Bapa yang begitu sempurna dengan ketidaksempurnaan umatnya untuk menjadi pembela bagi umatnya. Jadi saudara sekalian, sehingga ketidaksempurnaan kita sebagai umatnya itu dibenarkan oleh Allah Bapa karena berada di dalam naungan Kristus yang berdiri antara kita dan Allah Bapa, yang telah menjadi wakil yang sempurna bagi umatnya di hadapan Allah Bapa. Jadi seakan-akan kalau kita berdiri di hadapan Allah Bapa yang begitu maha mulia, maha suci dengan ketidaksempurnaan kita, ada Kristus yang menudungi. Dan mungkin akan berkata, ya Bapa, sekalipun anakmu ini si Asyong, si Akong, si Fri, si Beni, semua ini tidak sempurna. Pandanglah aku, imam besar yang telah menyerahkan dirinya bagi mereka. Maka karena Allah Bapa memandang kesempurnaan karya Kristus, kita dianggap sempurna oleh Bapa. Karena kita ada di dalam naungannya. Saudara, inilah peran Kristus ketika dia menjadi imam besar di hadapan Allah Bapa bagi kita. Dan yang kedua, saudara sekalian, Kristus juga dikatakan menjadi imam besar yang selalu bersedia dan mampu menolong umatnya. Ibrani 2 ayat 18 mengatakan dengan tegas di situ, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saudara, Ibrani 2 ayat 18 menjelaskan bahwa Kristus itu adalah imam besar yang selalu dapat menolong umatnya. Karena sangat mengerti segala penderitaan umatnya yang masih hidup di dalam berbagai-bagai pencobaan. Mengapa saudara sekalian? Karena dalam inkarnasinya menjadi manusia sejati, ia pun mengalami penderitaan karena pencobaan itu. Sehingga ia bisa menjadi penolong bagi orang-orang yang mengalami pencobaan-pencobaan itu. Bagi umatnya yang dicobai di dalam perjalanan hidup ini. Saudara, harus diakui saudara sekalian, seorang penolong yang sejati memang haruslah seorang yang dapat menghayati setiap keadaan yang dialami oleh orang yang mau ditolongnya. Saudara, kita yang pernah digoda baru bisa menghayati pergolakan batin karena godaan, bukan? Kita yang pernah difitnah baru bisa menghayati pedihnya jiwa karena mengalami fitnah, bukan? Kita yang pernah dikhianati baru bisa menghayati kecewanya hati karena mengalami pengkhianatan, bukan? Kita yang pernah dipermalukan baru bisa menghayati pilunya perasaan karena pernah dibuat malu. Kita yang pernah disiksa baru dapat menghayati sakitnya raga ini karena mengalami siksaan, bukan? Saudara, saya mau katakan Kristus pernah alami semua itu dalam melaksanakan karya penebusannya bagi kita. Karena itu dia dapat menghayati dan dapat menolong kita. Saudara, Kristus adalah imam besar yang menjadi pengantara untuk menolong manusia berdosa mendapat jalan perdamaian dengan Allah dan sekaligus mendapat kemenangan atas pencobaan hidup yang terus-menerus. Oh saudara sekalian, betapa aman dan tenangnya bukan jikalau kita hidup senantiasa dalam perlindungan dan pertolongan seorang imam besar agung yang seperti ini. Yang selalu mewakili kelemahan kita di hadapan Bapa dan selalu siap menolong kita
dalam menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Maka itu saudara sekalian, orang Kristen yang menyia-nyiakan keselamatan besar dari Allah ini, saudara layak disebut sebagai orang Kristen yang bego dan gila. Saudara, inilah yang kita pelajari dari inkarnasi Kristus. Saudara, inkarnasi Kristus bukan hanya memberi anugerah besar bagi kehidupan di dunia yang akan datang, tetapi juga bagi kehidupan masa lalu dan masa kini di dunia saat ini. Karena itu saudara sekalian, sebagai orang-orang Kristen yang sudah ada di dalam keselamatan besar yang Allah kerjakan ini, janganlah kita menyia-nyiakan keselamatan besar dalam Kristus, Sang Penebus yang disediakan Tuhan bagi penebusan dosa dan pemuliaan orang percaya. Saudara, mari saudara sekalian, kita terus selalu hidup dalam iman kepada Kristus dalam situasi apapun dan kondisi apapun. Kenapa saudara sekalian? Karena di dalam anugerah inkarnasinya selalu tersedia penebusan dosa bagi kita. Karena di dalam anugerah inkarnasinya tersedia jaminan kemenangan atas maut bagi kita. Karena di dalam anugerah inkarnasinya tersedia perlindungan bagi segala kelemahan kita di hadapan kesucian Allah. Di dalam anugerah inkarnasinya selalu tersedia pertolongan untuk segala pencobaan hidup yang kita alami. Di dalam anugerah inkarnasinya selalu tersedia pemuliaan besar pada masa hadirnya dunia yang akan datang. Dahsyat bukan saudara sekalian? Mari, kalau keselamatan yang besar itu sudah Allah kerjakan dan percayakan kepada kita, hiduplah selalu dalam iman kepada Kristus dalam situasi dan kondisi apapun. Jangan jadi orang Kristen yang bego dan gila dengan menyia-nyiakan keselamatan besar yang disediakan Allah di dalam Kristus, Sang Raja Mulia itu. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang berbicara keras kepada kami, mengingatkan kami, supaya kami jangan menyia-nyiakan keselamatan besar yang telah Engkau kerjakan. Apalagi kalau kami mengingat akan inkarnasi Kristus yang ini mengembalikan kemuliaan kami sebagai manusia di hadapan-Mu. Oh Tuhan, biarlah iman kepadamu tetap kami pelihara, perhatikan, dan terus kami pegang dengan teliti. Dan kami tidak menyia-nyiakannya sehingga hidup kami terbawa arus yang menyesatkan dan meninggalkan kepercayaan yang indah itu. Tuhan, Kau tolong kami yang lemah, yang seringkali hatinya ini suka bercabang. Pimpin kami, kuatkan kami. Apabila kami mengalami segala pencobaan, kesulitan, kesusahan, ingatkan kami akan inkarnasi-Mu yang telah menebus kami. Yang bukan hanya rela menjadi manusia bagi kami, tetapi rela juga untuk menjadi penebus, rela menjadi perintis, rela menjadi juga imam besar bagi kami yang dimana harganya begitu mahal Engkau harus bayar. Tuhan, Kau tolong kami, ingatkan ketika kami lemah, ingatkan akan pengorbanan-Mu ini. Sehingga kami dikuatkan kembali untuk hidup bagi Tuhan dan mati bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat, saya undang untuk kita berdiri. Mari kita akan bersama-sama menaikkan setiap pergumulan kita di hadapan Tuhan. Ada beberapa hal yang ingin saya mengajak kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Pertama, kita berdoa mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, kita berdoa untuk vaksin yang sedang berjalan di Indonesia. Kiranya semua masyarakat bisa mendapatkan vaksin dan penyebaran COVID-19 boleh segera berakhir. Dan yang terakhir kita berdoa untuk gereja kita, untuk pertumbuhan iman jemaat kita. Kiranya di dalam segala pergumulan kita, mungkin kita dalam pergumulan keluarga, kita dalam pergumulan studi, kita di dalam pergumulan pribadi, kita tetap dekat dengan Tuhan sehingga terjadi transformasi hidup di dalam kehidupan kita jemaat Tuhan. Mari saya mengajak kita bersama-sama berdoa, saya pimpin di dalam doa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami menaikkan syukur kami ke hadapan-Mu ya Allah yang maha hidup.
Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh mendengar firman-Mu, memberi persembahan kepada Tuhan. Kami bersyukur. Kami datang kepadamu Tuhan di tengah-tengah rasa syukur kami. Kami mau membawa apa yang menjadi pergumulan kami. Tidak hanya pergumulan pribadi kami ataupun pergumulan gereja kami. Kami juga mau membawa pergumulan bangsa kami di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu berdoa menyerahkan untuk bangsa kami Indonesia. Kami bersyukur Tuhan kalau vaksin sudah ada di Indonesia dan sedang dalam proses diberikan kepada setiap masyarakat yang ada di Indonesia. Karena itu ya Allah, kami butuh anugerah Tuhan yang menolong pemerintah di dalam pengaturan dalam memberikan dan membagikan vaksin kepada setiap masyarakat. Kiranya setiap masyarakat boleh menerima vaksin ini, sehingga ya Tuhan ini menjadi wadah di mana terjadinya pemulihan bagi bangsa kami dan tidak terjadinya penyebaran yang lebih banyak lagi COVID-19 di Indonesia. Kami bersyukur Tuhan dan kami menyerahkan untuk proses ini ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Kami juga datang kepadamu Tuhan berdoa untuk gereja Tuhan. Kami bersyukur untuk gereja ini yang Tuhan beri buat kami menjadi wadah di mana kami boleh berjumpa dengan Tuhan, boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Karena itu Tuhan terus berikan kami setiap jemaat Tuhan yang ada di GKR Telugong hati yang mau sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, hati yang mau terus mencari Tuhan, membangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Tidak hanya melalui relasi di dalam komunal, dalam ibadah seperti ini, tetapi juga di dalam relasi pribadi dengan Tuhan, melalui saat teduh, melalui doa, bahkan melalui firman-Mu. Kami rindu Tuhan, kami mengalami transformasi hidup di dalam Tuhan. Semakin dewasa di dalam iman, semakin menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami rindu Tuhan, bertambah dewasanya iman kami, membawa kami semakin menggantungkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Terkhususnya Tuhan untuk setiap pergumulan kami. Engkau tahu Tuhan, kami bergumul dengan kondisi keluarga kami. Mungkin di antara kami bergumul dengan keluarga yang sedang tidak dalam keadaan baik. Ya Tuhan Allah, kiranya hadir di tengah-tengah keluarga kami, pulihkan keluarga kami. Kalau saat ini Tuhan kami sedang bergumul Tuhan dengan perekonomian yang tentu saja mengganggu banyak aspek di dalam keluarga kami. Kami memohon Tuhan kiranya Engkau Allah mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Sehingga ya Tuhan sekalipun di dalam kondisi yang tidak mudah ini, kondisi ekonomi yang tidak stabil, kami tetap menyaksikan Engkau Allah yang memelihara hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga datang kepadamu berdoa untuk setiap kami anak-anak muda, anak-anak SMA, SMP ataupun SD yang sedang menjalani ujian tengah semester pada saat ini. Ya Tuhan Allah, beri kami hikmat supaya kami bertanggung jawab terhadap studi yang kami jalani. Kami sungguh-sungguh mengerjakan setiap hasil ujian, baik ujian secara online maupun ujian praktek. Tuhan yang menolong kami, memampukan kami untuk bisa menjalankan ujian ini dengan baik. Kami datang kepadamu Tuhan berdoa menyerahkan untuk masa depan kami. Kami yang bergumul tidak tahu mau menjadi apa ke depan. Kami nggak tahu seperti apa jurusan kuliah ataupun kami nggak tahu bagaimana hidup kami ke depan. Tolong kami Tuhan, supaya kami hanya menaruh harap pada Tuhan. Kami belajar peka pada pimpinan Tuhan, sehingga kami tahu masa depan terbaik seperti apa yang Tuhan taruh di dalam setiap kami, pribadi lepas pribadi anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami datang kepadamu, mungkin kami bergumul dengan banyak hal tentang diri kami. Mungkin kami susah mengatakan kepada orang-orang di sekitar kami. Tetapi Engkau Allah jauh mengenal apa yang menjadi pergumulan kami. Karena itu Allah Tritunggal, tolong kuatkan dan teguhkan iman kami. Sehingga ya Tuhan, setiap pergumulan pribadi yang tidak terkatakan ini, kami bawa hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap doa yang kami bawa di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar dan menjawab sesuai waktu dan kehendak Tuhan sendiri. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih dengan tetap bangkit berdiri, mari kita bersama dengan seluruh gereja di segala abad dan zaman mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan mari kita bersama memberi persembahan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan persembahan dapat ditransfer melalui nomor rekening atau barcode yang tertera di layar kaca kita sekalian. Dan sembari memberikan persembahan, mari kita menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Beritakan kabar yang baik, umat semua nyanyilah. Beritakan kabar yang baik, umat semua nyanyilah, seperti janji firman-Nya, Ia akan datang kembali, Ia akan datang, Ia akan datang pada pagi, siang hari, malam atau seketika. Ia akan datang, Ia akan datang. Hari itulah teramat mulia, Ia akan datang kembali. Di hadapan Tuhanku, di hadapan Tuhanku, lewatlah deritaku, mahkotaku sembahkan, Ia akan datang kembali, Ia akan datang, Ia akan datang pada pagi, siang hari, malam atau seketika. Ia akan datang, Ia akan datang. Hari itulah teramat mulia, Ia akan datang kembali, Ia akan datang, Ia akan datang, Ia akan datang pada pagi, siang hari, malam atau seketika. Ia
akan datang. Hari itulah teramat mulia, Ia akan datang kembali. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa di sorga, inilah persembahan yang kami berikan kepadamu sebagai rasa syukur kami untuk segala berkat, segala kebaikan-kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan. Biarlah dipakai untuk pekerjaan-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Dan pada saat ini juga segenap hamba Tuhan dan majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang sudah berulang tahun di 1 minggu terakhir ini. Kiranya Tuhan Yesus yang terus menolong dan menyertai perjalanan beriman Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Bersyukur juga hari ini kita sudah dilayani oleh Bapak Pendeta Fris Suhandi di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang terus menolong dan menyertai Pak Fri di dalam pelayanan yang dikerjakan. Bapak Ibu Saudara-saudari, hari Rabu 24 Februari 2021 pukul 19 kita juga tetap ada persekutuan doa online dengan tema berdialog tanpa batas. Mari kita bersama-sama hadir untuk berdoa dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Minggu depan Bapak Ibu Saudara-saudari 28 Maret 2021 kita akan beribadah seperti jam-jam yang sudah ditentukan dan kita akan dilayani oleh Guru Injil Astri Sinaga dengan melanjutkan eksposisi kitab Ibrani yaitu Ibrani 3 ayat 1-6 dan dengan tema Yesus lebih tinggi dari Musa. Mari kita terus setia beribadah kepada Tuhan dan terus belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, minggu terakhir juga ya minggu depan kita juga akan bersama mengikuti perjamuan kudus dan mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita di dalam mengikuti perjamuan kudus dan untuk roti dan anggur dapat diambil di gereja sesuai jam kantor tata usaha gereja atau bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang memang tidak bisa mengambil di gereja dapat langsung menghubungi tata usaha gereja dan nanti akan diatur jadwal pengantarannya. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudari, telah dibuka kelas katekisasi baptisan dan juga kelas katekisasi pranikah. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti kelas ini dapat langsung menghubungi tata usaha gereja. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudari diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa akan dilangsungkan pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu 6 Maret 2021 pukul 11 di Hotel Aston Pluit yang akan dilayani oleh Gereja GKR Telugong kepada Guru Injil Safrius Lauli dan Saudari Natania Christine. Bagi jemaat yang keberatan atas rencana pemberkatan pernikahan ini dapat mengajukan pernyataan keberatan secara tertulis kepada sekretariat gereja. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudari beberapa hal yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus yang terus menolong setiap kita. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan biarlah kemuliaan hanya untuk Allah Tritunggal. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah demi anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, pengudusan, dan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian minggu kita selesai. Silakan duduk dan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya anugerah Kristus dan kasih-Nya Allah Bapa, menggerakkan Roh Kudus beserta kita. Kiranya anugerah Kristus dan kasih-Nya Allah Bapa, menggerakkan Roh Kudus beserta